Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan sistem penyediaan air minum atau SPAM WMC 2 di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Presiden berpesan penataan Labuan Bajo harus terintegrasi dari semua mulai air, listrik, dan penataan kawasan terpadu, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan sistem penyediaan air minum WMC 2 di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam keterangan persnya, Presiden mengungkapkan bahwa penataan infrastruktur pendukung pariwisata di Labuan Bajo harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari penataan kawasan hingga ketersediaan listrik dan air. SPAM yang dibangun pada tahun 2020 mampu menyediakan kebutuhan air minum masyarakat di Labuan Bajo sebanyak 8.000 sambungan rumah atau setara dengan 40.000 jiwa. Adapun pembangunan SPAM WMC 2 ini mampu mencapai nilai investasi sebesar 159 miliar rupiah yang diharapkan dapat meningkatkan investasi di Labuan Bajo, utamanya di bidang perhotelan. Penataan Labuan Bajo ini harus terintegrasi semuanya, dari airnya, ketersediaan listriknya, penataan kawasannya, semuanya terpadu, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang ada bisa dipenuhi, karena saya melihat ada peningkatan investasi, utamanya hotel-hotel yang sangat banyak di Labuan Bajo ini. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat, Norman Syah Wartabone menyampaikan, lokasi SPAM ini dibangun dalam rangka untuk menunjang pembangunan infrastruktur kawasan strategis pariwisata nasional di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dibangun dalam rangka untuk salah satunya untuk menunjang kegiatan KSPN Labuan Bajo. Ya, jadi sebelumnya memang ada SPAM WMC 2 itu berkapasitas 40 liter per detik. Tetapi pada masa yang lalu tersebut SPAM ini masih belum maksimal, sehingga direncanakan dan telah dibangun SPAM WMC 2 ini yang berkapasitas 100 liter per detik. Kementerian Keuangan memiliki prinsip sinergi, integritas, profesionalisme, dan pelayanan menuju kesempurnaan. Terkait hal tersebut, Wamenku meminta mahasiswa PKN STAN untuk menanamkan prinsip pemimpin keuangan yang melayani publik. Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara mengingatkan mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN agar kelak menjadi pemimpin keuangan yang inklusif di sektor publik. Adapun dalam pidatonya, Wamenku mengatakan mahasiswa PKN STAN yang merupakan pendidikan kedinasan Kementerian Keuangan memiliki tugas sebagai pengelola keuangan negara yang harus melayani publik. Kemenku memiliki prinsip sinergi, integritas, profesionalisme, dan pelayanan menuju kesempurnaan. Oleh karena itu, Wamenku meminta mahasiswa PKN STAN untuk menanamkan prinsip pemimpin keuangan yang melayani publik. Kita harus melibatkan atau bahkan mungkin pakai bahasa Inggrisnya itu embrace. Anda harus bisa outreach, harus bisa memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Sinergi, inklusif. Nggak mungkin orang lain itu sama persis dengan Anda. Nggak mungkin. Pasti ada bedanya. Nah, kalau ada bedanya, kita harus ikut mendengarkan apa yang dipikirkan oleh orang lain tersebut. Sinergi yang inklusif. Dengarkan orang lain. Wamenku Swahasil juga mengingatkan para mahasiswa PKN STAN untuk menjadi pengelola keuangan negara yang inklusif dan tidak terpaku pada satu bidang saja. Ia mengingatkan bahwa dimensi pengelolaan keuangan negara sangat beragam. Seperti Wamenku bersama dengan Menteri Keuangan yang mengambil keputusan untuk merotasi pejabat di tingkat eselon 1. Hal tersebut bertujuan untuk mencari kepemimpinan yang selalu mencari terobosan baru, dan Kemenku akan menjadikan tour of duty sebagai sebuah kebiasaan.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia dan Badan Siber Sandi Negara resmi meluncurkan Lemhanas Computer Security Incident Response Team. Peresmian LHNCSIRT ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo Indonesia yang harus siaga dalam menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Cyber Sandi Negara hari ini resmi meluncurkan Lemhanas Computer Security Incident Response Team. LHN CSIRT sendiri memiliki kewenangan untuk melakukan penanggulangan insiden, mitigasi insiden, investigasi dan analisis dampak insiden, serta pemulihan pasca insiden keamanan cyber pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Peresmian LHN CSIRT ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo Indonesia harus siaga menghadapi ancaman kejahatan cyber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Dalam bidang pertahanan keamanan, kita juga harus tanggap dan sigap menghadapi perang cyber. Kepala Badan Cyber Sandi Negara Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian menyampaikan, terkait dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia yang akan mengelola Computer Security Incident Response Team ini, maka pada tahun ini akan dilakukan pelatihan yang dilaksanakan di Sentul, Bogor. Terkait dengan BCR tadi, jadi launching kita hari ini tidak terlepas dari Perpres 95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian ada Perpres 82 tentang pelindungan infrastruktur informasi vital. Kemudian ini sudah kita turunkan peraturan badan. Sehingga itulah dasar hukum kita membuat CSIRT ini. Kemudian tadi sudah dijelaskan CSIRT ini, saya rasa nanti dari Lemhanas, karena sektornya belum terbentuk, bisa langsung dengan pusat operasi keamanan siber yang ada di Ragunan. Itu bisa kena, dan beberapa kementerian sudah kita langsung bantu mereka. Mulai tahun ini sudah akan kita laksanakan pelatihan di Sentul. Untuk menurunkan angka stunting, BKKBN mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama. Salah satunya melalui program 1000 Mitra untuk 1000 HPK Hari Pertama Kehidupan. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Media di Direktorat Bina Keluarga, Balita dan Anak BKKBN Muslica mengatakan, salah satu tantangan terbesar dalam pencegahan stunting di Indonesia yakni keterbatasan untuk edukasi kepada masyarakat, terutama keluarga muda. Edukasi pemahaman keluarga terhadap stunting menjadi pilar penting agar sumber daya Indonesia berkualitas. Untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait stunting, BKKBN terus berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi. Hal tersebut diwujudkan dengan cara BKKBN mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama dalam menurunkan angka stunting, yakni melalui program 1000 Mitra untuk 1000 HPK atau Hari Pertama Kehidupan. Kami juga kerjasama dengan perguruan tinggi melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian tidak kalah penting adalah masyarakat, masyarakat sipil, LSM, NGO, perorangan maupun mitra pembangunan turut membantu. Kemudian juga kepada media. Jadi partisipasi aktif media dalam percepatan penurunan stunting melalui KIE Pencegahan dan Penanganan Stunting. Untuk itu, Mas Tommy, kami membuka peluang sebesar-besarnya akan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, untuk membantu dalam mengatasi permasalahan stunting di Indonesia. Kami sebut dengan program 1000 Mitra untuk 1000 HPK. Kami mengundang mitra-mitra untuk bergabung bersama kami menangani pencegahan stunting agar tercapai target 14% pada tahun 2024. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan menghadirkan informasi mengenai waspada terpapar paham radikalisme dan terorisme.